Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah. Kita dipertemukan lagi di sini di tempat yang baik ini. Perkenalkan Pak Haji, saya dengan Muhyiddin. Saya dari PT Lentera Ilmu Ma'rifat Bandung. Maksud dan tujuan saya datang ke sini, yang pertama saya ingin bersilaturahmi dengan Pak Haji. Mudah-mudahan silaturahmi saya diterima. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, saya dari PT Lentera Ilmu Ma'rifat ingin memperkenalkan buku terbaru dari PT Lentera Ilmu Ma'rifat, yaitu buku Tafsir Al-Quran Maudhu'i, atau kita sering singkat dengan Tafsir Al-Maudhu'i. Tafsir Al-Maudhu'i itu adalah tafsir yang disusun secara tema, per tema. Jadi kebanyakan tafsir itu disusun itu secara per surah, atau kita sebut dengan tafsir tahlili. Jadi disusun per surah atau per juz. Dirunut dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan Anas baru ditafsirkan. Nah, dengan adanya ide tafsir Al-Maudhu'i ini disusun oleh ulama-ulama tafsir Indonesia, dan disusunnya lama, bukan hanya sebentar, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi kurang lebih ada di 11 sampai 12 tahun. Jadi buku ini disusun ya kira-kira di tahun 2008. Buku ini disusun, baru selesai di tahun 2019 kemarin, baru diterbitkan oleh PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Jadi kurang lebih sekitar 11 sampai 12 tahun. Alhamdulillah buku ini sudah dapat diterima oleh umat, kebanyakan umat Islam. Buku ini disusun oleh ulama-ulama tafsir yang diketuai oleh Bapak Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi MA. Beliau sebagai ketua dari penyusunan tafsir Al-Maudhu'i ini, dan juga diwakil ada Bapak Profesor Dr. Haji Darwisude MSI. Nah, tafsir ini disusun lebih dari 15 ulama. Jadi saya baru sebutkan 2. Ditambah lagi di situ ada Profesor Dr. Maman Abdurrahman MA. Ada juga di situ Dr. Haji M. Bunyamin Yusuf MAG. Terus ditambah lagi dengan adanya Profesor Dr. Muhammad Sirjin MA, ditambah dengan Profesor Dr. Rosihan Anwar MA. Terus ditambah ada lagi di situ Bapak Dr. Haji Ali Nurdin MA, dan yang terkenal, yang kita kenal sama-sama itu ada dari cucu dari Mbah Maimun, yaitu Dr. Haji Abdul Ghafur Maimun MA. Jadi lebih dari 15. Di sini kami tidak bisa sebutkan semua. Nah, selain penyusun buku ini pun kita mintakan masukan-masukan dari para narasumber ahli tafsir juga. Yang pertama itu ada di sini Bapak Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar MA. Kalau kita kenal beliau ini sekarang jadi imam besar Masjid Istiqlal. Terus ada yang kedua itu Profesor Dr. Haji Didin Habibuddin MSc. Terus ada juga di sini Kiai Dr. Haji Asin Sako Muhammad MH, dan Dr. Kiai Haji A. Malik Madani MH. Jadi lengkap buku ini disusun secara tim, seolah jadi buku ini banyak masukan dari para ulama-ulama, masukan dari beberapa ide-ide, dan disusunnya tidak sebentar, cukup lama. Nah, yang lebih istimewanya lagi, buku ini sudah ditasi oleh Badan Lasna Pentasihan Mushaf Al-Quran dari Kementerian Agama. Jadi kalau kita ibaratkan buku ini adalah sebuah film yang akan diluncurkan ke masyarakat, Badan Lasna ini seperti lembaga sensornya. Jadi buku ini sudah diseleksi, sudah difilter dari mulai font huruf kan Arabnya, terus dari semua isi dari tafsirnya, termasuk terjemah yang terbaru.
terjemah untuk Al-Quran. Nah di Badan Lasna ini kalau saya cerita sedikit Pak Haji, Badan Lasna ini yaitu yang memfilter semua buku-buku yang akan dicetak oleh penerbit yang akan dicetak, sebelum dikeluarkan ke masyarakat itu di Lasna dulu atau ditasih dulu oleh Badan Lasna. Untuk apa? Supaya tidak ada unsur-unsur penyesatan di situ. Jadi tidak ada unsur-unsur yang membuat begitu orang masa baca begini, oh ternyata ini begini. Nah, disinilah fungsi dari Badan Lasna. Jadi buku ini sudah ditasih oleh Badan Lasna. Nah di dalam bukunya tuh ada tanda tasihnya, bahwa buku ini sudah ditasih oleh Badan Lasna Pentasihan Mushaf Al-Quran dari Kementerian Agama. Seperti ini Pak Haji bukunya. Nah, ini buku ini semuanya ada 11 jilid Lux. Bukunya hardcover ini Pak Haji, hardcover. Jadi keras. Terus di sininya itu ada tulisan tafsir maudhu'inya itu kita pakai tinta emas emboss, jadi dia timbul, jadi eksklusif Lux kita melihatnya. Kita kalau punya buku juga kalau yang sifatnya sudah eksklusif enak kita ngebacanya. Dan buku ini kalau kita panjang di ruangan kita ataupun di rak-rak buku kita, dia kelihatan manis dan enak, orang pengen baca apa sih buku apa sih ini gitu. Yang kedua, buku ini dicetak atau dicetak ya di atas kertas matte paper 120 gram. Matte paper itu kertasnya kalau kita ini kan yang seperti ini, nah, licin ya, licin. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama bahwa dicetak di kertas ini kelihatan lux. Yang kedua, kalau kita tidak sengaja kita lagi baca buku, kita lagi baca tafsir ini, kita mau minum, tiba-tiba nggak sengaja ketumpahan air. Nah dengan ketumpahan air ini kan kalau biasanya kalau kertas HPS ataupun kertas-kertas yang bisa, dia langsung menyerap dan buku ini akan nempel, jadi rusak buku kita cepat. Tapi kalau dengan matte paper 120 gram ini kita tinggal ambil tisu, kita lap begini, lap sebentar, udah kering dia. Jadi kalau orang bisa sebut itu buku ini seperti waterproof anti air. Sebenarnya kita begini kan jadi airnya turun, tapi lebih enak kita pakai tisu, kita lap dikit. Itu tujuan dari adanya buku ini dicetak di atas kertas matte paper 120 gram. Jadi buku ini atau tafsir ini bisa kita wariskan untuk anak cucu kita turun temurun, karena bukunya kita bikin eksklusif. Nah di buku ini selain tadi hardcover dan juga matte paper, buku ini pun nanti akan diberikan box dalam bentuk 11 jilid itu nanti di box eksklusif. Nah box ini pada saat buku ini kita berdirikan seperti ini Pak Haji, itu dia tidak jatuh, jadi sudah ada sanggahannya. Jadi Pak Haji nggak perlu beli rak yang bagus, satu rak seperti ini sudah cukup untuk menyimpan dari buku ini. Seperti ini Pak Haji bukunya. Nah dari 11 jilid buku ini Pak Haji, itu ada, saya ambilkan contoh ini beberapa, ini yang saya bawa ini jilid yang keempat. Jilid yang keempat ini tentang pembangunan generasi muda. Bagaimana membangun generasi muda sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasul atau dengan hadis. Di sini dijabarkan. Saya ambilkan contoh, sebagai contoh makanan yang diharamkan, tema makanan yang diharamkan. Nah itu nanti dikumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema makanan yang diharamkan. Itu ada di Al-Maidah ayat 1, Al-Maidah ayat ketiga, ada juga di surat Al-An'am. Nanti tema yang lain. Nah setelah tema itu dikumpulkan, baru ditafsirkan dari tema itu. Di situ juga ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya dari ayat itu. Nanti itu akan menjadi salah satu metode untuk mentafsirkan sebuah ayat dari asbabun nuzul. Nah, buku ini sebenarnya ini adalah seperti hidangan makanan. Kalau Pak Haji itu dapat makanan udah tinggal makan. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang lain kan kita masih harus mencari lagi dari yang lainnya untuk menafsirkan ini dari buku ini, dari tema ini. Nah kalau di buku tafsir Al-Maudhu'i ini, setelah kita mendapatkan tema,
kita sudah dapat itu ayat-ayatnya yang berhubungan dengan tema tersebut, dan itu juga ada rujukannya beberapa kitab mengenai tema tersebut. Jadi kalau kita bisa ambil kata lain bahwa tafsir ini adalah seperti hidangan yang kita tinggal santap, tinggal buka, tinggal dibaca. Oh ini mah tinggal dibaca aja. Karena tadi dengan keraguan yang seperti tadi, buku ini sudah ditasih oleh Badan Lasna Pentasihan Mushaf Al-Quran dan Hadis yang pertama. Yang kedua, buku ini disusun oleh ulama-ulama ahli tafsir yang berkompeten di bidang pentafsiran, dan juga ditambah ada narasumber yang kita bisa bilang itu juga menambah nilai dari buku ini. Dan yang lebih ini lagi, buku ini dari 2019 sampai sekarang alhamdulillah sudah dimiliki oleh pesantren-pesantren besar di Indonesia. Kita sudah menyebarkan buku ini ke semua daerah-daerah. Untuk Pulau Jawa, saya rasa hampir semua sudut Pulau Jawa ini mungkin sudah yang pesantren-pesantren besar sudah memiliki, dari mulai barat Pulau Jawa, jadi dari mulai Pulau Banten, Tangerang, Jakarta, Bekasi, sampai kemarin kita di Bandung itu Jawa Barat, Tasik, Garut, Ciamis, Banjar, dan terus sampai ke ujung Pulau Jawa. Termasuk kemarin pun kita sudah menyebarkan buku ini ke beberapa pesantren di luar Pulau Jawa, seperti di Pulau Sumatera. Kita kemarin ada yang ke Lampung, ada yang ke Aceh, ada juga yang di Pulau Kalimantan, ada juga yang ke Sulawesi, sampai ke Ambon atau NTT. Alhamdulillah buku ini seperti ini. Nah, buku ini tema-tema yang dibahas selain tadi yang buku yang saya bawa ini jilid 4, ini ada tema tentang Al-Quran dan kebinekaan. Yang pertama, jilid yang pertama ini tentang Al-Quran dan kebinekaan. Bagaimana dibahas di situ perbedaan-perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Perbedaan itu adalah sudah dari sananya memang ada. Adanya siang dan malam, adanya laki-laki dan perempuan, adanya orang yang pendek dan yang tinggi, adanya terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Dan itu semua ditafsirkan dengan jelas dengan jelas dan tuntas. Jadi isi tafsir ini jelas dan tuntas sampai selesai. Yang kedua, di buku ini di jilid yang kedua itu ada tentang tanggung jawab sosial. Ini secara judul guys, besar, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial kita sebagai pribadi, tanggung jawab sosial kita kepada keluarga, tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat, dan yang lain makin besar kepada negara. Ini dibahas semua di sini. Ini baru judul besarnya. Nah, di jilid yang ketiga ada komunikasi dan informasi. Bagaimana secara berkomunikasi, secara Islam, secara Al-Quran, itu ditafsirkan semua di sini. Tadi yang keempat, kita pembangunan generasi muda. Terus yang di jilid kelima itu ada Al-Quran dan kebinekaan, Al-Quran dan kenegaraan. Terus di jilid yang keenam ada jihad, makna dan implementasinya. Yang ketujuh itu adalah jilid yang paling tebal, itu isu-isu kontemporer atau isu-isu kekinian yang kita bahas. Di buku-buku lain banyak yang belum bahas mengenai isu-isu kekinian. Ini ada sebenarnya ada dua buku ini, ada dua judul utama di buku ini dijadikan satu, makanya nanti jilid 7 itu adalah jilid yang paling tebal. Salah satu mungkin saya angkat tentang cloning, tentang bedah plastik, tentang euthanasia, suntik mati, bagaimana itu hukumnya, dijelaskan semua. Sampai dengan hal-hal yang mungkin kita belum terpikirkan, seperti pencucian uang dan yang lain-lain, di sini dibahas di jilid yang ke-7 ini, kekinian. Nah, di jilid yang ke-8 itu ada moderasi Islam. Moderasi Islam tahun kemarin, sekitar tahun 2021 itu dibahas di MUI Pusat tentang moderasi Islam ini. Seperti apa sih nanti moderasi Islam ini di Indonesia? Karena banyaknya perbedaan, jadi kita harus adanya moderasi Islam. Dibahas jelas di sini jilid 8. Nah, di jilid ke-9 itu ada tentang kenabian atau nubuah, yaitu kenabian dalam Al-Quran. Bagaimana kenabian dalam Al-Quran? Karena banyak, nanti akan ada nabi-nabi palsu yang kita mungkin tidak bisa
bendung kalau kita tidak tahu referensi yang jelasnya bahwa Nabi yang terakhir itu ya Nabi Muhammad SAW. Di jilid yang ke-10 ada sinergi internal umat Islam. Sinergi internal umat Islam secara judul besarnya. Dan jilid yang ke-11 itu ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ditambah dengan maqasidus syariah, memahami tujuan utama syariah. Di sini 11 jilid eksklusif, 11 jilid eksklusif lengkap. Pak Haji tinggal baca. Mungkin kalau pesantren itu, kalau bisa dibilang beberapa pesantren yang sudah beli buku ini, yang sudah memiliki buku ini adalah bahan referensi untuk referensi tambahan. Karena di pesantren itu sudah belajar mungkin yang buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, terutama mungkin banyak juga kitab buku. Nah, tafsir Maudhu'i ini adalah sebagai tafsir tambahan ataupun referensi tambahan pilihan. Jadi bisa untuk menjadi bahan rujukan. Begitu Pak Haji. Inilah tafsir Ma'al Maudhu'i yang kami ingin perkenalkan kepada Pak Haji. Mudah-mudahan bisa berkenan Pak Haji, dan mudah-mudahan Pak Haji berminat untuk memiliki dari tafsir Al-Quran Al-Maudhu'i ini. Itu paket baru diterbitkan di 2019. Nah, kalau Pak Haji ingin memiliki dari tafsir Al-Maudhu'i ini, buku tafsir Al-Maudhu'i ini, berapa investasi yang harus Pak Haji siapkan untuk buku ini? Buku ini kalau di beberapa lembaga selain pesantren, kita juga masuk ke sekolah, buku ini sudah dijual atau sudah masuk dalam SIPLA, sistem pengadaan anggaran sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu sekarang berbasisnya SIPLA. Jadi kalau mau beli produk buku ataupun produk-produk untuk sekolah itu melalui SIPLA. Nah, buku ini sudah terdaftar di SIPLA. Pak Haji tinggal buka, nanti kita kasih link SIPLA-nya. Nah, di SIPLA itu harganya itu 5.500.000. Persis sama. Di SIPLA itu harganya 5.500.000. Pak Haji bisa pesan langsung di SIPLA. Nanti linknya itu pakainya blibli.com SIPLA. Nah, 5.500.000 itu tidak ada diskon kalau di SIPLA. Memang itu harga resmi SIPLA. Tapi dengan adanya kami datang berkunjung, atau kami sebut dengan safari, beberapa pesantren untuk menginformasikan buku ini, beberapa sekolah kami informasikan. Di sini ada diskon khusus Pak Haji sebesar 1.504.000. Jadi dari harga 5.500.000 kami diskon atau kami cashback sebesar 1.504.000. Jadi untuk cashback balikan. Jadi Pak Haji hanya cukup membayar di 3.996.000. Alhamdulillah. Ini salah satu dari komitmen perusahaan kami, membantu mempermudah untuk memiliki dari tafsir Al-Maudhu'i ini, dan juga mempermudah kami untuk siar. Karena kan kalau kami siar secara gamblang seperti ustadz ataupun ulama, mungkin ya agak keterbatasan kami lah. Tapi kami dengan cara kami menyebarkan kitab ini mungkin akan dibantu oleh Pak Haji dan juga guru-guru yang ada di sini untuk bisa kami siar juga. Makanya kami memberikan kemudahan dengan adanya diskon tadi, lumayan besar diskonnya 1.504.000. Jadi pesantren cukup membayar di 3.996.000. Nah, selain itu Pak Haji, selain diskon tadi, kami juga memberikan kemudahan dengan sistem, jadi tidak harus dibayar tunai sekaligus untuk semua 3.996. Di sini ada kemudahan dua, kemudahan yaitu bisa dibayar 4 kali bayar atau 6 kali bayar. 4 kali bayar itu tinggal dibagi 4, dari 3.996.000 kita tinggal bagi 4, dapat angkanya 999.000. Jadi Pak Haji bayar di awal 999.000, buku langsung kita kirim, terima semua, ada garansi percetakan. Jadi kalau seumpama ada bukunya yang lompat
halamannya, atau ada halaman yang kosong, atau pokoknya dalam isi itu begitu dicek, begitu setelah dibaca ada yang kurang secara percetakan, itu kita ganti. Nah, sisanya nanti yang 3 bulan lagi, yaitu 999.000 dikali 3 bulan, itu Pak Haji tinggal transferkan ke perusahaan kami, ke rekening perusahaan kami PT Lentera Ilmu Marifat. Kita bekerja sama dengan 3 bank, bisa ke BRI, Bank Rakyat Indonesia, bisa ke Mandiri, Bank Mandiri, atau yang terakhir kita juga bisa melalui Bank BSI sekarang, Bank Syariah Indonesia. Nah, itu 3 bank. Silakan Pak Haji tinggal pilih yang mana. Nah, kemudahan yang kedua itu adalah bisa dibagi 6 kali bayar dengan uang muka sebesar 846.000. Pak Haji sudah bisa memiliki 1 set, sisanya 630.000 selama 5 bulan. Begitu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Kalau Pak Haji ingin memiliki buku ini, cukup dengan menuliskan pesanan di sini. Mau Pak Haji nanti melalui Sipla pemesanannya langsung ke link Sipla boleh, atau melalui offline melalui kami. Tapi kalau kami sih menyarankan sih melalui offline. Kalau offline jadi Pak Haji tinggal membayar di Rp3.996.000, ya kan, cashbacknya sudah kembali. Atau kalau mau pakai yang sistem online, itu ada 2 cara. Jadi caranya begini Pak Haji, kalau online Pak Haji pesan melalui link Sipla, Pak Haji tetap bayar di 5.500.000. Oke. Nah, nanti setelah bayar akan diproses oleh Sipla atau melalui blibli.com, akan telepon ke kantor kami, nanti barang akan kami kirim ke pesantren Pak Haji. Setelah itu Pak Haji akan mendapatkan cashback sebesar 1.504.000 melalui saya. Jadi di pesanan itu Pak Haji tinggal tulis marketingnya Bapak Muhyiddin. Gimana Pak Haji? Mau dikirim sekarang bukunya? Kebetulan kami bawa kendaraan, jadi buku sudah siap di mobil kami. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi Pak Haji mau pesan 1, tinggal dipesan seperti ini Pak Haji, tulis.